Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sarota edisi Sabtu 14 Mei 2022. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Engkau boleh memberkati kami dalam tidur kami, dan saat ini, di pagi ini, sebelum melakukan aktivitas, kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu, pada pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar dapat menikmati dan mengetahui juga melakukan firman ini. Engkau yang memberikan kekuatan bagi hamba-Mu yang memberikan firman. Tuhan, inilah doa kami, doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada pagi ini dari Wahyu pasalnya yang ke-11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah taut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru, guruh dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita disapa oleh tema mempersaksikan kekuasaan Allah. Bapak Ibu, saksi itu umumnya dia merujuk kepada satu pihak dalam pengadilan. Ya. Saksi harus memberikan keterangan demi kepentingan penyelidikan. Nah, secara khusus, saksi diminta menyatakan kebenaran dengan demikian sebuah perkara terselesaikan dengan baik. Akan tetapi, dalam iman Kristen, saksi itu menegaskan sebuah makna yang serupa namun dengan penegaskan yang berbeda. Nah,
kita dapat melihatnya dalam perikop ini. Kalau perikop berbicara tentang 24 penatua yang dengan takjub dan penuh dengan puji-pujian akan kekuasaan Allah yang memerintah dunia. Mereka tersungkur di hadapan Allah sebagai respons terhadap terompet dari para malaikat. Puji-pujian yang tersebut berisi tentang kekuasaan Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Amarah pemerintah dunia menjadi tidak berarti oleh ketika amarah Allah terjadi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sementara itu Allah menghadiahi orang, mereka yang taat, yakni para nabi dan orang-orang kudus. Di pembacaan kita, Yohanes menandaskan kepada orang percaya bahwa sekalipun mereka tengah mengalami kesulitan akibat penganiayaan dan penolakan di dalam masyarakat, kekuasaan atau otoritas ada pada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ada sejak dahulu kala. Hal buruk apapun yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan dan yang orang percaya alami tidak mengubah kekuasaan Allah. Pada akhirnya Yohanes menasihatkan orang percaya agar tetap bertahan dalam kenyataan ini dengan keyakinan kepada Yesus Kristus. Jadi tanggung jawab kita adalah terus menyaksikan kemuliaan dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kuasa Allah akan terus berlaku dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasinya bagi kita. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bersyukur bahwa kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita datang ke hadirat Tuhan, berdoa untuk melakukan kegiatan pada saat ini. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, di pagi ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kami untuk selalu bersaksi, untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Tuhan, siapakah kami? Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Di saat ini, ya Tuhan, kami, anak-anak-Mu pun mengingat saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh, yaitu Jenny Lapik, Ibu Mariam Taruk Allah, Ibu Desimak, Ibu Silambi Tonapa, Nyonya Ruben, Simon Anga, Bapak Acok Dasi, Nyonya Pangsi, Ibu Desimak, Ibu Sri Liana, Yuli Kumpang, dan yang sedang berobat jalan Nyonya Mince LS Salo, Ibu Damaris Ori, Ibu Kristina Sake, Bapak Lukas Tunabasan, Nyonya Lukas Tunabasan, Bapak Markus Ruru, Nenek Otto, Bapak Ruben Matayan, Nyonya Petrus Sampai, Nyonya Ertangi Bali, Nyonya Marta Emian, dan Nyonya Rita Bunda. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang memberkati, Engkau yang tetap menuntun, Engkau yang memberikan kekuatan
dan kesabaran dalam menghadapi sakit penyakit yang dialami. Kiranya Engkau yang melawat mereka agar mereka kembali pulih. Seluruh usaha pengobatan yang dilakukan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah semua itu, makanan, minuman, obat-obatan, pun dengan alat-alat medis, menjadi alat untuk pemulihan yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Tuhan, saat ini juga berdoa untuk panitia, emeritasi, dan peneguhan pendeta. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati rencana-rencana yang dilakukan, yang juga bersamaan dengan hari ulang tahun jemaat kami, Jemaat Silo. Engkau yang memberikan kekuatan dalam mengatur segala sesuatu, dalam mengatur acara, mencari dana. Engkau yang menuntun, Engkau yang memberi kekuatan, agar kiranya pada saatnya nanti acara ini boleh terselenggara dengan baik, dan di situ kami tetap boleh memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang berduka, ditinggalkan keluarganya yang dikasihi. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah kedukaan ini tetap menjadi alat untuk mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini bersyukur bahwa kami boleh bersekutu bersama-Mu. Kiranya pada hari ini kami boleh memulai hari ini dengan rasa sukacita yang besar. Agar kiranya di dalam hidup kami tetap memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan Sarota kita pada hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.